Hana menyelenggarakan pertunjukan tari. Dia tiba di Finlandia bersama 3 penari terbaik untuk tampil selama liburan musim dingin. Pada hari pertama di sana, Hana mulai merasa tidak enak badan dan dibawa ke dokter. Setelah memeriksa Hana, dokter menyatakan kalau dia telah diracun. Manajer Hana datang untuk menginterogasi setiap penari dan mencari tahu apakah mereka terlibat dalam kejadian yang menimpa Hana. Kira bilang, dia dan gadis-gadis lain meninggalkan hotel pagi-pagi sekali untuk berkeliling kota. Dia juga mengatakan Hana tetap di hotel untuk rapat via telepon di kamarnya. Pam bilang, dia menghabiskan sore hari dengan berenang di pantai dan saat kembali, dia melihat Hana terlihat tidak sehat. April mengaku pergi ke museum sendirian karena yang lain tidak mau ikut. Manajer Hana menyadari kesaksian ketiga gadis itu tidak sesuai dan pasti salah satu dari mereka pelakunya. Bisakah kamu menebak siapa? Pelakunya Pam. Dia bilang dia pergi ke pantai, tapi saat itu sedang musim dingin di Finlandia. Airnya sangat dingin dan biasanya membeku di musim ini. Seharusnya dia menyusun alibinya dengan lebih baik. Manajer Hana menelpon polisi dan mereka menahan Pam. Kira dan April merasa kasihan pada teman mereka, tapi mereka tetap harus tampil dan sekarang kekurangan seorang penari. Mereka memutuskan mencari penari baru di internet. Mereka menemukan 3 gadis yang mungkin bisa menggantikan Pam, Debra, Lily, dan Sally. Salah satu dari gadis-gadis itu sangat cocok dengan formasi mereka. Bisakah kamu menebak siapa? Sally. 2 profil lainnya palsu. Jika kamu cermati foto Debra, kamu akan melihat bayangan di belakangnya bukanlah dirinya. Itu pasti foto hasil editan. Dan lihatlah tanggal lahir Lily. Kalau itu benar, dia pasti masih bayi. Kate adalah seorang penyanyi dan dia akan tampil di Bathhouse of Performing Arts. Dia sedang membawa peralatannya ke belakang panggung untuk persiapan soundcheck ketika seorang polisi berlari ke dalam ruangan. Polisi itu mengatakan salah satu aktor di pertunjukan malam itu adalah penjahat yang kabur. Ada 4 aktor yang berperan sebagai Sinterklas, tapi salah satu dari mereka ternyata gadungan. Lihatlah tas mereka. Bisakah kamu tahu siapa penjahatnya? Si pemilik tas ketiga. Sinterklas tidak pernah mencukur jenggotnya dan orang itu membawa krim cukur. Dia pasti buronannya. Becky baru saja membeli kacamata augmented reality baru. Dia memainkan salah satu game yang tersedia dan gambar ini muncul di depannya. Ketiga orang ini jelas berada dalam situasi yang aneh, tapi mana yang tidak masuk akal? Pria di sebelah kiri berjalan di atas lahar. Memang ada orang yang bisa melakukannya, tapi tidak akan bertahan lama tanpa sepatu yang sesuai. Pria di sebelah kanan berjalan di atas pasir gurun yang sepenuhnya normal. Tapi wanita di tengah terlihat seperti berjalan di atas air mendidih. Itu jelas tidak masuk akal. Felicity sedang hamil 10 minggu ketika memutuskan mengunjungi dokter baru di kota. Dokter tersebut melakukan USG pada perutnya dan dengan senang hati berkata, "Wah, anak laki-laki." Felicity terlihat bingung dan bilang, "Tidak, aku cukup yakin aku mengandung bayi kembar." Dokternya pun terlihat bingung mendengar jawaban Felicity. Lihatlah kedua wanita tersebut. Bisakah kamu menebak siapa yang benar? Felicity benar. Lihatlah dokter ini. Dia bahkan bukan dokter sungguhan. Dia tidak mengenakan perlengkapan medis dan terlihat tidak tahu apa-apa. Alex terlalu banyak menonton film Indiana Jones dan memutuskan pergi ke Mesir untuk menjelajahi monumen-monumen kuno. Dia menghabiskan berhari-hari berjalan di bawah tanah untuk mencari sesuatu yang berharga. Pada suatu pagi, saat menjelajahi ruang bawah tanah, dia menemukan dinding besar penuh dengan simbol. Di antara simbol-simbol itu, ada sebuah pesan rahasia. Tampilannya seperti ini. Matahari plus matahari sama dengan
Bulan plus bulan sama dengan? Ombak plus ombak sama dengan? Bisakah kamu membantu Alex memecahkan kode rahasia itu? Ini agak sulit, tapi begini caranya. Matahari punya 8 huruf, bulan punya 5 huruf, dan ombak juga punya 5 huruf. Jadi, kode rahasianya adalah urutan angka 16, 10, 10. Bagus sekali. Perhatikan baik-baik gambar ini. Bisakah kamu tahu siapa yang lebih pintar? Coba lihat, ada bagian rumah yang terbakar. Jadi, memadamkannya dengan es adalah cara yang buruk. Kamu harus menunggu es mencair. Tapi selama waktu itu, api akan terus membesar. Air biasa adalah media terbaik untuk memadamkan api dengan cepat. Jadi orang di sebelah kanan jelas lebih cerdas. Aura sudah lama mencari jalan masuk ke Baitia, sebuah kota tersembunyi di dalam gunung. Dia mencari di 7 lautan dan 7 daratan, hingga akhirnya menemukan pintu tersembunyi yang dijaga oleh 3 makhluk kuno. Dia bertanya apakah ini pintu masuk ke Baitia, tapi mereka tidak menjawab. Burung hantu yang bijak mengatakan dia harus menjawab dengan benar teka-teki dari masing-masing makhluk. Setelah itu, barulah mereka akan memberitahunya tentang Baitia. Burung hantu yang bijak berkata, "Aku memiliki cabang tapi bukan pohon. Airku bertemu daratan, tapi aku tak punya pantai. Apakah aku? Bisakah kamu membantu Aura?" Jawaban yang benar adalah sungai. Sungai memiliki cabang-cabang yang mengalir ke aliran yang berbeda, dan air sungai selalu bersebelahan dengan daratan. Selanjutnya rubah, dan teka-tekinya berbunyi, "Aku tak punya tangan tapi bisa memasak. Aku punya mulut tapi tidak makan. Apakah aku?" Aura butuh agak lama untuk memecahkan teka-teki ini, tapi dia berhasil menjawabnya. Bisakah kamu menebaknya? Itu oven. Setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga. Berikutnya adalah rusa. Dia bilang, "Aku memiliki wajah, tapi tidak memiliki mata untuk melihat. Aku punya ekor, tapi tidak bisa mengibaskannya. Apakah aku?" Kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Jawabannya jam. Jam memiliki wajah dengan angka-angka tapi tidak memiliki mata. Jam juga memiliki ekor yang disebut pendulum tapi tidak bisa dikibaskan seperti ekor binatang. Burung hantu yang bijak membuka pintu dan menunjukkan 3 jalan menuju Baitia kepada Aura. Dia harus memilih jalan yang tepat atau dia akan terjebak di tempat ini selamanya dan tidak akan pernah bisa keluar. Lihatlah jalur-jalur tersebut. Mana yang harus dipilih Aura untuk menyelesaikan perjalanannya? Jalur pertama terlihat seperti ditumbuhi bunga beracun. Udara di sana terlihat seperti dipenuhi serbuk sari beracun. Jadi ini bukan jalur yang baik untuk dilalui. Jalur kedua dipenuhi puluhan rusa jantan yang tampak marah dan bisa membahayakannya. Dan jalur terakhir memiliki danau besar yang mengarah ke jalan setapak. Sebaiknya dia memilih jalur terakhir. Saat hujan turun di Sabtu malam, John dan Katie memutuskan untuk di rumah saja, memesan pizza, dan nonton channel teka-teki di TV. Di layar, mereka melihat seorang pria bergelantungan di dahan pohon. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang marah. Di bawahnya ada sekelompok orang dengan tongkat pemukul besar yang menunggunya untuk melepaskan dahan itu. Dan di atasnya ada pria marah di dalam helikopter, siap untuk menangkapnya. Apakah ada cara agar pria itu bisa lolos dari sana? Dia harus melempar pemukul di sakunya ke bawah, menyasar orang-orang di bawahnya.
Semoga saja lemparannya mengenai kepala mereka sehingga dia bisa melepaskan dahan dan berlari secepat mungkin ke terowongan di dekatnya. Dengan begini, dia juga bisa lolos dari pria di atas helikopter.